Sekolah Minggu di Udara. Wah, apa kabarnya hari ini teman-teman? Pasti semua baik-baik, Kriwil. Iya, Kak Vita baik-baik Kak? Puji Tuhan. Kriwil gimana? Baik dong. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Wah, Kriwil. ya. Sebelum kita lebih jauh lagi, Ya. kita mau pemanasan dulu. Pemanasan kayak olahraga itu? Bukan. Oh, bukan. Pemanasan supaya kita lebih semangat lagi sekolah minggunya. Oke? Oke, kita mau ngapain? Kak Vita udah bawa tempat nih, kotak nih. Kotak, kok kayak kotak makan kriwil? Bukan kotak makan, Kriwil. Oh, bukan. Jadi dalam kotak ini berisi huruf-huruf. Tuh, Huruf-huruf. macam-macam tuh. Huruf-huruf ya. Oke. Jadi permainan ini kita sebut namanya first letter. Apa, Kriwil? First letter. Nah, pinter. Nah, sekarang tentukan dulu clue-nya. Bisa nama tokoh untuk kita, bisa nama tempat atau nama benda. Oh, gitu. Nah, contoh ya, kita kasih contoh ya. Oke. Nama apa? Nama Nama tempat ya. Oke. Kita acak-acak. ya. Apa ya? Aduh. Hurufnya adalah B. B. Nama tempat. Iya, apa? Oh, Bethlehem. Betul. Bed apa tuh? Aduh, bed lupa Kak Vita. Betania. Iya. Itu. Nah, itu contoh, baru Iya, contoh. contoh. Tenang, Kriwil. Aduh, ya. Kriwil, Nah, takut sekarang nih. beneran ya. Iya. Acak-acak lagi ya. Sekarang nama tokoh kita, oke? Oke. Siap ya? Siap. Hurufnya adalah S. S. Saul. Salomo. S. Teman-teman bantuin Kriwil. Iya, bantuin dong, Kriwil. Banyak nih tokoh kita dari huruf S. Itu tuh istrinya Bapak Abraham. Ya kan? Biar teman-teman aja yang jawab. Iya, jawab ya, teman-teman. Ya. Oke. Satu lagi. Oke. Sekali lagi ya. Tapi teman-teman aja yang jawab gimana Kak? Nah, sekarang teman-teman yang jawab Iya. ya. Ayo, buktikan pengetahuan Alkitabnya. Sekarang nama apa? Nama tokoh Alkitab aja ya. Iya. Yang mudah ya. Iya. Kita acak-acak lagi. Aduh, huruf apa ya? Nanti adik-adik bisa main di rumah ya. Nah, kita huruf apa ya? Huruf apa ya? Ini deh. Huruf Y. Ayo apa? Pasti semuanya tahu nih, banyak banget tokoh Alkitab yang depannya first letternya huruf Y ya. Coba kalian tulis sebanyak-banyaknya tokoh Alkitab yang huruf depannya itu Y. Oke? Atau bisa juga bikin video ya Kak Vita? Iya dong, supaya seru juga kalian. Jadi semakin belajar juga, semakin tahu ya. Oke adik-adik. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah kita, Kriwil. Oke. Ya, kita mulai dalam doa ya. Yuk, sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh kembali Tuhan beribadah walaupun melalui online, tapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu memberkati ibadah kami. Berkati Tuhan ketika kami memuji Tuhan, ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan kami mau melakukannya di dalam kehidupan kami. Berkati Tante Emma yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Sekarang kita muji Tuhan ya, Kriwil. Iya, semangat. Ayo sama-sama nyanyi lagu ini. Oke, gerakannya ya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan
Tuhan. Teman-teman, kita harus saling menolong ya. Salah satunya dengan cara bekerja sama. Yuk nyanyi lagu ini sama-sama. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kita harus bekerja sama dengan senang hati. Oke teman-teman? Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Nah, teman-teman, ingat ya, kita harus saling menolong satu dengan yang lainnya. Oke? Yeay! Puji Tuhan. Semua memuji Tuhan dengan luar biasa ya, Kril ya. Iya, Semangat ya. iya. Nah, sekarang kita mau lihat teman-teman kita yang sudah menghafal ayat hafalan. Kak Vita, kok dari kemarin ayat hafalan terus? Nah, Kriwil, teman-teman kita itu banyak banget yang rajin menghafal ayat hafalan. Wah, jadi ngantri ini. Oh gitu. Iya, makanya kita mau tampilin lagi teman-teman kita yang sudah menghafal ayat hafalan. Oke, kita saksikan sama-sama ya. Oke. Ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ayat hafalan minggunya adalah Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus. Ini adalah Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam. Ini adalah Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Amsal 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan Percayalah dengan Dia dan Dia akan bertindak. Mazmur Mazmur 37. 37 ayat. Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan. Ini adalah Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Verse 5. Commit your way to the Lord. Trust in Him and He will do this. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan Ini bertindak. adalah Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah
hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Terima kasih. 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Roma 8 ayat 31b. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Roma 8 ayat 31b. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Roma 8 ayat 31b. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Roma 8 ayat 3. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Roma 8 ayat 31b. Jika Allah di pihak kita, siapa yang melawan kita? Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Verse 10b. Be faithful even to the point of death, and I will give you life and strength. There's ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Keren-keren ya semuanya. Semuanya pintar-pintar ya. Iya Kak. Luar biasa rajin semuanya. Nah, sekarang waktunya kita mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini judulnya apa, Kriwil? Menolong itu Menyenangkan. Kak Vita, kok menolong itu menyenangkan sih? Pokoknya Kriwil harus ikuti dan dengar firman Tuhan sampai selesai. Oke. Ya adik-adik ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Halo adik-adik semua, selamat berjumpa kembali di acara Sekolah Minggu di Udara. Nah, seperti yang Tante janjikan minggu lalu, hari ini Tante akan cerita tentang Elisa. Tetapi sebelumnya Tante mau bertanya beberapa pertanyaan tentang cerita minggu lalu. Pertanyaan yang pertama, Elia diangkat ke surga pakai apa ya? Apakah pakai helikopter atau kapal terbang? Elia diangkat ke surga naik kereta dan kuda berapi, Mak. Oh, naik kereta dan kuda berapi. Nah, siapa yang menjadi pengganti dari Elia? Elisa, Mak. Oh, Elisa. Nah, benar sekali. Tuhan siapkan pengganti Elia, yaitu Elisa. Dan Elisa sudah minta berapa bagian roh dari Elia? Dua bagian roh yang ada dalam diri Elia. Sehingga Elisa juga bisa melakukan tanda heran dan mujizat. Nah, hari ini judul cerita yang akan Tante ceritakan yaitu menolong itu menyenangkan. Kok bisa menyenangkan? Ya, adik-adik simak ya cerita firman Tuhan berikut ini. Pada zaman Elia dan Elisa, banyak sekali ibu janda. Bagaimana? Apa itu ibu janda?
Ibu janda adalah ibu yang sudah tidak memiliki suami lagi karena suaminya sudah meninggal dunia. Oh begitu, ya benar sekali. Nah, cerita yang akan Tante ceritakan hari ini bagaimana Elisa menolong seorang ibu janda yang dalam kesusahan. Apakah ibu jandanya sama dengan ibu janda ini Sarfat, Mak? Oh iya, memang waktu itu Elia yang menolong ibu janda di Sarfat. Nah sekarang Elisa menolong seorang ibu janda yang memiliki 2 anak laki-laki. Jadi ibunya nggak sama ya sayang. Nah suatu hari waktu 2 anak dari ibu janda ini masuk ke kamar ibunya, mereka melihat ibunya sedang menangis dengan sedih. Jadi mereka datang mendapatkan ibunya dan berkata, "Ibu, mengapa engkau sedih? Kami tidak mau ibu menjadi sedih." Lalu sambil menyeka matanya, ibu itu berkata kepada kedua anaknya, "Anak-anakku, waktu ayah kalian masih hidup, ayah pernah meminjam sejumlah uang kepada seseorang. Dan ayah belum sempat melunasi hutangnya, ayah sudah meninggal dunia. Tadi orang yang kepadanya ayah meminjamkan uang datang untuk menagih uangnya. Orang itu memaksa ibu untuk segera melunasi hutang-hutang ayah." Wah, gawat deh. Itu namanya debt collector ya, Mak? Benar sekali. Nah, lalu salah seorang anak dari ibu janda itu berkata, "Ibu, kita kan bisa melunasinya sedikit demi sedikit." Ya benar, dengan cara mencicil. Ya benar sekali. Tapi ibu itu menjawab lagi, "Ibu juga tidak punya uang untuk melunasi walaupun dengan cara mencicil." Lalu anak yang lain berkata, "Sekarang apa yang kita miliki saat ini, Ibu?" Ibu janda itu menjawab, "Ibu hanya punya sedikit minyak dalam botol. Orang itu minta agar ibu bisa melunasi hutangnya sekarang juga. Kalau ibu tidak bisa melunasi hutang-hutangnya, apa yang akan dilakukan oleh orang itu?" Nah, itu dia. Ibu berkata orang itu mengancam ibu. Kalau ibu tidak bisa membayar lunas hari ini, kedua anak ibu akan kita ambil untuk menjadi budak kita. Waduh, mendengar itu, kedua anaknya dan ibu ini menangis lagi dengan sedih. Kasihan ya ibu janda ini. Ya, benar kasihan sekali. Tiba-tiba ibu janda ini teringat kepada Elisa. Jadi ibu janda itu berkata, "Ibu akan pergi bertemu dengan Elisa. Ibu yakin Elisa bisa menolong kita karena Elisa juga kenal dengan ayah." Jadi cepat-cepat ibu itu pergi menemui Elisa. Apa bisa Elia menolong ibu janda itu? Nah, Elisa menolong ibu janda itu. Kira-kira Elisa punya cukup uang untuk melunasi hutang-hutang ibu janda itu? Ceritanya belum selesai nih. Kita jadi penasaran. Benar pengen tahu bagaimana caranya Elisa menolong ibu janda itu. Oke, dengar baik-baik ya. Nah, setelah ibu janda itu bertemu dengan Nabi Elisa, ibu janda itu menceritakan kesusahan yang dia alami. Setelah Elisa mendengar keluhan ibu janda itu, Elisa berkata, "Ibu, beritahu aku apa saja yang engkau miliki di rumah." Ibu janda itu menjawab Elisa, "Saya tidak punya uang atau barang berharga. Yang saya punya hanya sebotol minyak." Sama seperti janda di Sarfat itu ya, Mak? Tapi janda ini saya punya tepung, hanya memiliki minyak saja. Lalu apa yang Elisa suruh ibu janda itu untuk lakukan? Nah, benar sekali. Memang ibu janda di Sarfat punya minyak dan tepung, sedangkan yang ini hanya punya minyak, tidak ada tepung. Nah, lalu Elisa menyuruh
agar ibu janda itu meminjamkan sebanyak mungkin botol-botol dan tempat minyak yang kosong dari para tetangga atau teman-teman. Pinjamnya jangan sedikit, tapi sebanyak mungkin. Kemudian bawa itu masuk ke dalam rumah, lalu pintu rumah ditutup. Kemudian isilah botol-botol dan tempat minyak yang kosong itu dengan minyak yang engkau miliki. Perintah Elisa ini kedengarannya aneh sekali ya. Ya, bagaimana mungkin minyak yang hanya sebotol itu bisa mengisi botol-botol kosong dan tempat-tempat minyak yang dipinjam? Pasti tetangga-tetangga ibu janda itu berpikir apa yang dilakukan ibu janda ini aneh sekali. Ya, mungkin juga tetangga-tetangga berpikir ibu janda ini barangkali sudah sedikit ya miring ya. Nah, tapi ibu janda itu tidak punya cara lain selain mentaati apa yang dikatakan oleh Elisa. Waktu ibunya sampai di rumah, ibunya menyuruh kedua anak laki-lakinya, pergi ke tetangga atau teman-temanmu, pinjam sebanyak mungkin botol-botol dan tempat minyak yang kosong. Kalau Brennan jadi anak ibu janda itu, Brennan pasti tidak mau melakukannya. Ya benar, gak lucu ah. Anak-anak ibu janda itu mau melakukannya, Mak. Ya, awalnya mereka juga berpikir apa yang ibu suruh ini aneh. Tapi ibunya berkata, gak usah banyak tanya. Kerjakan saja apa yang ibu suruh. Lakukanlah dengan segera. Jadi, pergilah mereka ke tetangga dan teman-teman untuk meminjamkan botol-botol dan tempat minyak yang kosong sebanyak mungkin. Mak, kalau tetangga-tetangga dan teman-temannya bertanya, untuk apa botol-botol dan tempat minyak sebanyak ini? Lalu, apa yang harus mereka jawab? Jawab saja, ibu yang suruh kamu melakukan ini. Benar sekali, ya. Dan mereka melakukannya dengan hati yang happy. Setelah mereka selesai meminjam botol-botol dan tempat minyak yang kosong, lalu ibunya menyuruh mereka semua masuk ke dalam rumah. Lalu pintu ditutup. Kemudian ibu janda itu mulai mengisi botol-botol kosong dan tempat minyak yang kosong dengan minyak dari botol minyak yang ia miliki. Apa yang terjadi, Mak? Oh, mujizat terjadi. Ternyata minyak yang dalam botol milik ibu janda itu tidak habis-habis, terus mengalir, memenuhi botol-botol kosong dan tempat minyak yang ada, sampai semua botol dan tempat minyak yang mereka pinjam itu penuh berisi minyak. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Mak, minyaknya minyak goreng atau minyak wangi? Iya, pertanyaan yang bagus juga ya. Tapi Alkitab tidak memberitahukan minyak apa yang dimiliki oleh ibu janda ini. Mungkin saja minyak goreng ya, karena minyak goreng sangat dibutuhkan untuk memasak. Kemudian apa yang dilakukan ibu janda itu? Ibu janda dan kedua anaknya terheran-heran, terkagum-kagum menyaksikan mujizat yang terjadi. Lalu ibu janda itu berkata, saya harus pergi memberitahu mujizat ini kepada Elisa. Jadi ibu janda itu pergi bertemu Elisa dan menceritakan mujizat yang ia alami. Brennan pengen tahu apa yang dikatakan Nabi Elisa. Nabi Elisa berkata kepada ibu janda itu, pulanglah dan juallah minyak-minyak itu, dan hasil penjualan minyak tersebut untuk membayar hutang-hutangmu. Dan kalau masih ada sisanya, itu untuk menghidupi ibu dan kedua anak ibu. Wow, ibu janda itu penuh dengan sukacita dan dengan gembira ia melakukan seperti yang dikatakan Elisa. Untung saja ibu dan anak-anaknya tidak meminjamkan hanya 1 atau 2 botol dari tetangga. Kan Elisa sudah bilang pinjamnya jangan sedikit tapi sebanyak mungkin kok. Oh iya, benar sekali. Ibu dan kedua anaknya taat kepada perintah Elisa. Sekarang mereka tidak lagi punya hutang karena sudah dibayar lunas dari hasil penjualan minyak tersebut. Nah, pelajaran yang kita ambil dari cerita hari ini,
Setelah Elia diangkat naik ke surga, Elisa dipakai Tuhan dengan tanda heran dan mujizat. Dua bagian roh yang Elisa dapat dari Elia tidak dipakai untuk diri sendiri, tapi Elisa mau dengan senang membantu orang lain dan mereka yang dalam kebutuhan dan memerlukan pertolongan. Nah, adik-adik, coba dengar baik-baik. Kita juga harus saling membantu, saling berbuat baik kepada sesama, dan lakukan itu dengan hati yang senang, hati yang happy. Karena waktu kita menolong orang, bukan saja hati kita yang senang, tapi orang yang kita tolong juga menjadi senang. Dan mereka bisa merasakan sukacita yang besar. Karena menolong itu menyenangkan. Nah, Brandon dan Andrew, kalau menolong mama dan papa dengan terpaksa atau dengan hati yang senang? Kadang-kadang terpaksa sih, Mak. Ya, sama aku juga, Mak. Tapi aku mau belajar untuk menolong dengan hati yang happy. Kemudian, kamu juga kan, Brandon? Asia. Iya, jadi adik-adik juga ya, kalau mau menolong papa dan mama, membantu papa dan mama, harus dengan happy. Nggak boleh bersungut-sungut, nggak boleh ngomel ya. Tapi dengan hati yang happy, kita mau menolong papa dan mama ataupun menolong sesama yang membutuhkan pertolongan. Nah, kita mengakhiri cerita pada hari ini, tapi ada ayat hafalannya yang kita mau hafal bersama-sama. Dan ayat hafalannya terdapat di Roma 12 ayat 17b. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Nah, ayat ini singkat sekali. Jadi Tante harap semua anak-anak bisa menghafalnya. Coba Brandon menghafal ayat ini. Oke, Mak. Roma 12 ayat 17b. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. 100 untuk Brandon. Kalau Andrew? Bisa, Mak. Roma 12 ayat 17b. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Wow, 100 untuk Andrew. Nah, cerita ini bisa adik-adik yang sudah baca, bisa baca. Bacalah dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. Minggu depan kita akan mendengar lagi mujizat yang dilakukan oleh Elisa. Nah, jangan sampai ketinggalan ya adik-adik. Semua akan hadir mengikuti acara sekolah minggu di udara. Oke? Nah, sekarang kita akan berdoa. Mari semua lipat tangan dan tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami senang karena kami sudah mendengar cerita bagaimana Elisa menolong ibu janda yang dalam kesusahan. Dan pada akhirnya ibu janda ini bisa tertolong dan juga memiliki hati yang penuh sukacita karena bagaimana Tuhan membuat mujizat di depan mata mereka karena minyak yang mereka miliki yang hanya 1 botol bisa terus-menerus mengalir memenuhi semua botol-botol dan tempat minyak yang mereka pinjam. Terima kasih ya Tuhan, kami yakin hari ini Tuhan juga bisa membuat mujizat karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang sama yang disembah juga oleh Elisa. Tuhan Yesus, kami mohon agar Engkau juga akan menolong semua adik-adik dan kami semua agar kami juga suka menolong, memberikan pertolongan dan membantu sesama dengan hati yang happy. Karena menolong itu menyenangkan. Tolong kami ya Tuhan, agar kami menjadi anak yang manis, tidak bersungut-sungut, tidak ngomel waktu mau membantu papa dan mama. Terima kasih ya Tuhan, kiranya cerita pada hari ini boleh menjadi berkat
bagi semua adik-adik yang menyaksikan, dan juga bagi orang tua, orang dewasa yang menyaksikannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Sampai berjumpa di acara sekolah minggu di udara pada minggu depan. Bye-bye. God bless you. Gimana firman Tuhannya adik-adik? Gimana Kriwil? Keren. Wah. Vita, berarti kalau kita menolong itu nggak boleh terpaksa ya? Iya betul Kriwil. Kalau kita menolong orang lain atau melakukan sesuatu untuk orang lain, harus dengan hati yang happy, supaya orang yang kita tolong itu juga happy dan hati kita juga happy. Gitu ya adik-adik ya. Gak boleh terpaksa ya, karena menolong itu menyenangkan. Oke Kak Vita. Nah, kita mau kerjain aktivitas sama-sama nih. Iya. Kayak gini ya. Dibuat video atau fotonya ya dan dikirim ke kakak-kakak sekolah minggu. Iya dong, dikerjakan dengan baik ya. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Happy Sunday.